Selamat pagi, masih bersama saya Andian Ari Anggraini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh soal persamaan linear dua variabel yang bisa diselesaikan dengan metode eliminasi atau substitusi. Kita baca dulu contoh soalnya. Sebuah tangki A berisi campuran 10 liter air dan 5 liter alkohol murni. Tangki B berisi 12 liter air dan 3 liter alkohol. Jadi tangki A dan tangki B total volumenya sama-sama 15 liter ya. Berapa liter yang harus diambil dari setiap tangki agar dapat digabungkan kemudian menghasilkan 8 liter larutan dengan kadar alkohol 25%. Untuk membuat soal seperti di atas, saya buatkan dulu ilustrasinya seperti berikut ini. Yang pertama ini adalah tangki A. Tangki A ini terdiri dari air 10 liter dan alkohol 5 liter. Berarti kalau ditotal maka volumenya adalah 10 ditambah 5, 15 liter. Kemudian ada juga tangki B. Menurut soal, tangki B ini terdiri dari air yang volumenya adalah 12 liter dan alkohol yaitu 3 liter. Berarti tangki B ini totalnya juga adalah 15 liter. Nah, beberapa bagian dari tangki A ini akan dikeluarkan dan dipindahkan ke tangki lain, yaitu pindahkan ke tangki C. Nah, jumlah dari tangki A yang dikeluarkan ini saya umpamakan ini X. Demikian juga dengan tangki B, beberapa bagian dari tangki B akan dikeluarkan dan dipindahkan ke tangki C. Saya anggap yang dipindahkan dari tangki B ke tangki C adalah Y. Nah, setelah diambil sebanyak X dari tangki A dan Y dari tangki B, maka sekarang total tangki C berisi larutan alkohol atau campuran air dan alkohol dengan volume 8 liter. Oke, jadi saya tuliskan dulu permisalannya. Oke, permisalannya X adalah volume tangki A yang dipindah ke tangki C dan Y adalah volume tangki B yang dipindah ke tangki C. Nah, dari data volume total kita bisa buat persamaan 1. Ingat, tangki C sebanyak totalnya 8 liter itu adalah merupakan X ditambah Y. Oke, saya tuliskan di sini ya, X ditambah Y sama dengan 8. Ingat, ini adalah volume larutan, artinya di dalam tangki C ini ada air dan ada alkohol. Demikian juga di dalam volume sebanyak X ini ada air dan ada alkohol. Dalam volume sebanyak Y ada air, ada alkohol. Jika persamaan nomor 1 itu adalah volume total atau air dan alkohol, sekarang persamaan 2 saya akan menghitung volume alkoholnya saja. Dari mana kita dapat kadar alkohol? Kita cari dari data yang ada di sini ya. Jadi sekarang kita cari dulu kadar alkohol di tangki A. Saya tuliskan dulu, rumusnya adalah volume alkohol dibagi volume total kalikan 100%. Di tangki A volume alkoholnya ada berapa? 5, volume totalnya 15. Dikalikan 100% ya. Oke, bagi 5 1, bagi 5 3. 100 dibagi 3 itu adalah 33,3%. Nah, persen sebanyak 33,3% ini juga bisa kita ubah dalam bentuk pecahan. Masih ingat nggak kalau 33,3% itu sama dengan berapa per berapa? Contohnya kalau 50% itu kan hafalannya sama dengan 1/2. 25% itu 1/4. Kalau 33,3%, 1/3. Boleh dinyatakan dalam persen, dalam pecahan juga boleh. Sekarang berikutnya saya hitung kadar alkohol di dalam tangki B. Rumusnya sama ya. Volume alkohol bagi volume total. Dicari dulu volume alkoholnya 3, volume total 15. Kalikan 100%. 3 bagi 3 itu 1, 15 dibagi 3 5. Jadi 100 dibagi 5 itu adalah 20%. Kalau 20% itu sama dengan berapa per berapa? Oke, 1/5 ya. Oke, sekarang yang terakhir kadar alkohol dalam tangki C. Di dalam soal sudah dituliskan bahwa kadar alkohol tangki C adalah 25%. 25% ini sama dengan berapa per berapa? Oke, 1/4.
Oke, sekarang kita cari persamaannya. Alkohol di dalam X ditambah alkohol di dalam Y itu sama dengan alkohol dalam tangki C. Nah, sekarang alkohol dalam X-nya dulu. Totalnya ada berapa? Ingat tadi volumenya itu kan X. Apakah total X-nya itu alkohol? Tidak. Ada air, ada alkohol. Alkoholnya saja berapa? X itu kan asalnya dari tangki A. Nah, tadi katanya kadar alkohol tangki A adalah 1/3. Berarti alkohol dalam X adalah 1/3 kali X. Dengan cara yang sama, alkohol dalam Y itu adalah kadarnya ini 1/5 dikalikan Y. Kemudian alkohol dalam tangki C adalah kadarnya kan 1/4. Volumenya tangki C ini diketahui 8. Oke, berarti ini X/3 ditambah Y/5 sama dengan 1/4 kali 8 itu adalah 2. Karena ini ada per 3 dan per 5, saya ingin supaya bilangan ini tidak jadi bilangan pecahan. Maka kita cari KPK-nya 3 dan 5 berapa? 15 ya, berarti ini kita kalikan 15. Semua kita kalikan 15. X/3 kali 15 ditambah Y/5 kali 15, ini 2 kali 15. 3 dengan 15 bisa disederhanakan, ini adalah 5. Kemudian 5 dengan 15 disederhanakan menjadi 3. Oke, berarti persamaannya adalah ini 5 kali X ditambah ini 3 kali Y sama dengan 2 kali 15 itu adalah 30. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Jadi kita sekarang sudah punya dua persamaan. Yang pertama, X plus Y sama dengan 8. Yang kedua, 5X plus 3Y sama dengan 30. Langkah selanjutnya setelah ketemu persamaannya adalah kita kerjakan. Ingat kemarin, untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel seperti ini, kita bisa mengerjakan dengan metode eliminasi atau substitusi. Oke, pertama-tama saya akan coba menyelesaikan dengan metode eliminasi. Tadi kita sudah punya dua persamaan, saya tulis ulang ya. 1, X plus Y sama dengan 8. 2, 5X plus 3Y sama dengan 30. Nah, untuk metode eliminasi, maka salah satu variabel harus dihilangkan. Saya mau menghilangkan yang Y. Caranya, ini kan 1Y, ini 3Y. KPK 1 dan 3 adalah 3 ya. Maka ini mau saya jadikan 3Y. Yang atas supaya jadi 3Y, maka harus dikalikan 3. Sementara yang bawah supaya jadi 3Y, maka kalikan 1. Oke, semua yang atas saya kalikan 3. 3X plus 3Y sama dengan 24. Yang bawah tinggal saya salin ulang ya, 5X plus 3Y sama dengan 30. Nah, karena saya tadi tujuannya ingin Y-nya hilang, maka kalau saya punya plus 3 dan ini plus 3, supaya Y-nya hilang, maka ini harus tanda plus atau minus. Oke, betul tanda minus ya. Sekarang ini saya kurangi. 3X min 5X itu min 2X. 3Y min 3Y 0, maka nggak perlu saya tulis. 24 min 30 itu adalah min 6. Maka X sama dengan min 6 dibagi min 2, itu adalah 3. Nah, sekarang X sama dengan 3 saya masukkan ke salah satu persamaan. Boleh pilih mau persamaan 1 atau 2. Saya pilih persamaan 1. Saya tulis ulang persamaannya. X plus Y sama dengan 8. X-nya ini saya masukkan ke sini. Yaitu ini jadi 3 ya. Plus Y sama dengan 8, maka Y-nya sama dengan 8 min 3. Itu sama dengan 5. Cara berikutnya yang kedua adalah dengan metode substitusi. Ingat dari video bagian sebelumnya, persamaan 1 kan sudah didapatkan X plus Y sama dengan 8. Nah, prinsipnya untuk substitusi salah satu variabel dinyatakan dengan variabel yang lain. Saya ingin menyatakan X sebagai variabel yang lain, maka Y pindah ke kanan. Ini jadi 8 min Y. Ini saya sebut persamaan 3. Nah, lalu tadi di video bagian sebelumnya, kita dapat persamaan kedua adalah 5X plus 3Y sama dengan 30.
Nah, persamaan 3 ini, X sama dengan 8 min Y ini masukkan ke sini. Oke, jadi X-nya saya ganti dengan ini ya. 8 min Y ditambah 3Y sama dengan 30. 5 kali 8 itu 40, dikurangi ini 5 kali Y itu 5Y, ditambah 3Y sama dengan 30. Y dengan Y saya gabungkan, ini berarti min 2Y, kemudian 40 pindah ke kanan ya, 30 min 40. Maka min 2Y sama dengan 30 dikurangi 40 itu min 10, berarti Y-nya min 10 dibagi min 2, itu sama dengan 5. Nah, sekarang saya pilih persamaan yang pertama, itu adalah X plus Y sama dengan 8. Tadi sudah ketemu Y-nya 5, saya masukkan 5 itu di sini ya. X plus 5 sama dengan 8, maka X-nya sama dengan 8 dikurangi 5, itu adalah 3. Nah, ternyata Anda mau mengerjakan dengan metode eliminasi maupun substitusi, hasilnya sama ya. X sama-sama 3, Y-nya juga sama-sama 5. Oke, jadi kesimpulannya, volume tangki A yang dipindahkan adalah 3 liter dan volume tangki B yang dipindahkan adalah 5 liter. Oke, bagaimana? Apakah Anda bisa memahami penjelasan ini? Jika masih belum paham, silahkan diulang lagi untuk melihat video ini ya. Semoga membantu pemahaman Anda akan materi ini. Terima kasih.